Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Son Haji yang mengizinkan saya mengikuti ujian susulan, ujian akhir semester susulan. Sebelumnya nama saya Dimas Aditya. Jurusan saya yaitu manajemen, dan mata kuliah hari ini yaitu ekonomi manajemen operasional. Baik, lanjut saja. Jawaban nomor 1, konsep strategi operasi dan sumber keunggulan kompetitif. Konsep strategi operasi adalah rencana jangka panjang yang menetapkan arah dan pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk mendukung strategi bisnis keseluruhan. Poin kedua, sumber keunggulan kompetitif. Operasional menjadi keunggulan bersaing melalui keunggulan biaya, kualitas, supervisor, kecepatan pengiriman, kendalaan, dan fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar. Jawaban yang kedua, identifikasi jenis pola permintaan dan dampaknya. Jenis pola terjadi pola musiman yang kuat akhir dan libur nasional dikombinasikan dengan variasi acak random akibat faktor intensitas cuaca, promosi, dan tarif. Dampak peramalan. Pola ini membuat peramalan menjadi kompleks. Model peramalan sederhana tidak akan akurat karena volatilitas acak dapat mengaburkan tren musiman yang sebenarnya. Baik, jawaban nomor ketiga, hubungan desain, fasilitas, dan strategi operasi. Poin A-nya, efisiensi organisasi. Desain fasilitas menentukan kelancaran aliran material, informasi, dan manusia. Faktor pertimbangan alokasi fasilitas. Poin satunya aksesibilitas, poin keduanya biaya, poin ketiganya regulasi. Baik, poin keempatnya manajemen mutu dan total quantities manajemen. Konsep manajemen mutu, proses terstruktur untuk memastikan output barang atau jasa memenuhi standar konsistensi dan efisiensi konsumen. Poin B-nya analisis penerapan prinsip TQM. Kualitas. Poin B-nya kepuasan pelanggan. Poin ketiganya efisiensi operasional. Poin keempatnya keunggulan kompetitif. Jawaban yang kelima, penciptaan nilai tambah dan daya saing. 4 faktor yang mempengaruhi nilai tambah. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas bahan baku. Yang keempat, efisiensi proses. Poin B-nya meningkatkan daya saing perusahaan melalui yang pertama, kualitas. Yang kedua, efisiensi proses. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Baik, jawaban yang keenam, studi kasus perusahaan manufaktur elektronik. Yang keempat, A. Poin A-nya, analisis faktor-faktor SDM penyebab penurunan produktivitas. Tingkat efisiensi karyawan yang tinggi mengganggu kontinuitas nilai produksi.
Yang kedua, turnover mencapai 20% per tahun, menyebabkan hilangnya tenaga kerja berpengalaman dan menambah biaya rekrutmen. Yang ketiga, kesenjangan kompetensi akibat pelatihan terakhir yang sudah usang. Yang keempat, kelelahan mental atau demotivitas karena penilaian kinerja hanya berorientasi pada target kuantitas tanpa mempedulikan pengembangan diri. Yang ketujuh, strategis pengelolaan hubungan dengan vendor. Yang pertama, strategis SRM untuk kemitraan jangka panjang. Poin keduanya, meningkatkan kinerja melalui evaluasi kinerja vendor, manajemen risiko pemasok. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, teknologi informasi. Jawaban yang ke-8, manajemen proyek dan siklus hidup proyek. Pengertian manajemen proyek, aplikasi dan pengetahuan keterampilan, alat bantu dan teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi atau melampaui kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Ada 5 tahap utama proyek dan pentingnya. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Yang kelima, penutupan atau closing. Jawaban yang ke-9, pemilihan peralatan material handling. Faktor yang harus dipertimbangkan: karakteristik material, bentuknya, beratnya, ukurannya, kondisi fisik, cair, padat, atau gasnya. Yang kedua, tata letak atau layout pabrik dan kondisi lingkungan kerja atau lebar, tinggi, langitnya seperti apa. Dan poin ketiganya, kapasitas aliran operasional yang dibutuhkan per jam dan per harinya. Yang keempat, biaya investasi awal alat, biaya perawatan, serta konsumsi energi. Yang kelima, aspek keselamatan dan ergonomi bagi operator. Yang ke-10, A. Identifikasi permasalahan kapasitas. Berdasarkan narasi pada soal rumah sakit mengalami lonjakan permintaan akibat kerja sama dengan asuransi kesehatan nasional, atau kelebihan beban fasilitas. Yang keempat, kemacetan alur pelayanan. Yang ketiga, kekurangan sumber daya manusia. Yang keempat, penurunan kualitas pelayanan. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya telah menjawab 10 soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional. Sekian dari saya, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila ilmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.